Salam selamat dan bahagia Bapak Ibu Guru dimanapun kalian berada. Kembali bersama saya Jazlatu Rizkia dari SMN 1 Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya sedang melakukan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut aksi nyata saya. Adapun isi video ini adalah sebagai berikut. 1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. 2. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. 3. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. 4. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. 5. Testimoni dari rekan guru dan murid yang terlibat dalam proses perubahan. Perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah 1. Antusias untuk mengajar karena kelas jadi menyenangkan. 2. Lebih tenang jika menghadapi masalah di kelas karena sadar akan kewajiban, tanggung jawab, dan posisi. 3. Bahagia sebab telah memahami karakter murid. 4. Optimis dengan naiknya partisipasi murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yang saya dapatkan adalah 1. Lebih mengaktifkan murid dalam pembelajaran. 2. Mengganti pembelajaran dari teacher-centered ke student-centered. 3. Menerapkan pembelajaran kolaboratif, mandiri, efektif, dan efisien, serta mengasah kemampuan bernalar kritis. 4. Melibatkan orang tua, wali dalam salah satu pembelajaran. Bagian dari aksi nyata modul 1.1 berikutnya adalah pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pada praktik baik ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan, yakni 1. Identifikasi masalah. 2. Kajian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 3. Perencanaan. 4. Pelaksanaan. Dan yang kelima adalah refleksi. Pada tahap identifikasi masalah, saya menemukan bahwa motivasi belajar murid rendah, kemudian kompetensi prasyarat tidak terpenuhi, dan ada murid yang tidak mematuhi tata tertib. Setelah itu saya melakukan kajian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau murid-murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tak lupa saya mengkaji semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik, yakni ing ngarsa sung tulodo atau guru haruslah bisa menjadi teladan yang baik bagi murid. Kemudian ing madya mangun karso, guru haruslah mampu membangun semangat dan kemauan murid untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir, tutwuri handayani atau guru haruslah senantiasa memberi dorongan dan dukungan kepada murid. Berikutnya adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini saya melakukan tes diagnostik pada murid, kemudian diskusi dengan rekan sejawat, dan menyusun modul ajar. Di tahap pelaksanaan, saya melakukan persepsi terlebih dahulu, yakni dengan menyapa murid, mengajak mereka berdoa, memeriksa kehadiran, dan menjelaskan tujuan pembelajaran, serta menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada hari itu. Pada kegiatan inti, saya menyelenggarakan pembelajaran yang kolaboratif dengan mengelompokkan murid, kemudian mengaktifkan siswa, membuat mereka mandiri dengan kegiatan yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Pada saat mereka bekerja dalam kelompok, saya memastikan semua murid mempraktikkan penggambaran bangunan unik
secara lisan, dilanjutkan dengan penilaian teman sebaya di dalam kelompok masing-masing di tahap refleksi. Pada tahap refleksi, saya menemukan beberapa tantangan, di antaranya ada murid yang tidak praktik, guru lupa beri ice break, ada murid yang kehabisan waktu, murid belum mandiri saat penilaian teman sebaya, dan ada murid yang menggunakan artificial intelligence atau AI. Kemudian untuk solusi, guru selalu berkeliling, catat langkah pembelajaran di kertas kecil, perbaiki manajemen waktu, jelaskan makna penilaian teman sebaya, dan beri penguatan dan masukan langsung saat pembelajaran. Sedangkan solusi untuk masalah sikap yang saya terapkan adalah program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di situ saya memiliki kesempatan menyapa murid-murid saya, menanyakan kabar mereka, dan memberi teladan kepada mereka akan sopan santun. Sekarang saatnya kita menyimak testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puri Wulansari, guru ekonomi, selaku teman sejawat dari Bu Jazilatul Rizkia. Saya merasa ada perubahan yang positif dari beliau, yakni dari cara mengajar yang dilakukan sering menerapkan pembelajaran kolaboratif yang mengaktifkan siswa serta membuat siswa lebih banyak praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Eva Ramadhani dari kelas 11F. Saya merasakan perbedaan cara mengajar memriris dari sebelum mengikuti CGP, yakni sekarang lebih aktif, menyenangkan, banyak tugas kelompok, dan praktik speaking, dan menulis teks panjang. Kami diberi tugas yang berbeda-beda dan penilaian pun atas pilihan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayla Surfanisha Putri dari kelas 11I. Saya diajar MEM Bahasa Inggris. Sejak mengikuti program CGP, kelas MEM jadi lebih seru. Kami jadi makin sering kerja kelompok, tugasnya makin sulit, dan tiap siswa dapat topik yang berbeda. Untuk praktek berbicara, kami dibebaskan memilih media langsung maupun digital. Materinya juga tidak berat, meskipun harus berpikir dan berimajinasi. Nah, sekarang sampailah kita di penghujung presentasi ini. Ada jerapah, ada macan. Ya sudah, sekian.